Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat, AS, dan Cina mereda untuk sementara. Kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu sepakat memangkas tarif untuk 90 hari ke depan. AS dan Cina sepakat menurunkan tarif impor melalui negosiasi intensif yang digelar di Jenewa, Swiss, Sabtu 10 Mei dan Minggu 11 Mei lalu. Dalam kesepakatan itu, AS menyetujui penurunan tarif produk impor dari Cina dari 145% menjadi 30%. Sedang Tiongkok menurunkan tarif berbagai produk asal AS menjadi 10% dari 125%. Kesepakatan tarif sementara ini berlaku selama 90 hari. Wall Street dan bursa saham Asia bergerak menguat. Indeks harga saham gabungan, IHSG, juga berpeluang mengekor ke zona hijau dalam jangka pendek. Seiring tercapainya kesepakatan itu, investor berpeluang kembali melirik aset berisiko, termasuk saham. Sayang, arus dana asing belum tentu mengalir masuk ke bursa dalam negeri. Berkaca dari Perang Dagang 2018 hingga 2019, gencatan senjata 90 hari juga sempat terjadi, tapi akhirnya tak memberi hasil konkret. Kepala Riset Kiwom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata mengatakan, kesepakatan AS dan Cina justru bisa membuat arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia semakin besar. Pasalnya, IHSG berpotensi kalah bersaing dengan pasar saham Cina dan AS, yang telah lebih dulu merespons positif sentimen perdamaian dagang. Goldman Sachs bahkan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS kuartal 4 2025 menjadi 1%. Lalu Morgan Stanley mencatat kenaikan posisi bullish hedge funds pada saham Cina. Alih-alih mengharapkan asing berbalik net buy, bisa saja kenyataannya malah terjadi realokasi dana asing menuju pasar modal di AS dan Cina. Terlebih, tren foreign net sell di Indonesia memang tergolong tinggi belakangan ini. Sejak awal tahun ini saja arus modal asing yang keluar sudah mencapai 54 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan minat asing yang masih rendah pada IHSG. Kepala Riset NH Korindo Sekuritas, Ezarido Ibnu Tama memperkirakan, perang dagang sudah diantisipasi pasar. Sehingga, kenaikan IHSG cenderung terbatas. Menurutnya, IHSG berpotensi menguat hingga menyentuh resistance 7.000 pada Rabu 14 Mei 2025. Kendati begitu, ia tidak meyakini level ini akan bertahan lama. Pasalnya, fundamental perekonomian Indonesia tergolong lemah saat ini. Pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87% secara tahunan, year-on-year, jauh di bawah ekspektasi, bahkan sebelum Trump mengumumkan tarif global pada 2 April 2025. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan melambat lebih lanjut pada kuartal 2 2025, yang diprediksi berada di kisaran 4,68 hingga 4,83% year-on-year. Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi juga bilang, ada kemungkinan terjadi aksi net sell dari investor asing yang mengalihkan dana ke pasar saham AS. Namun, Budi meyakini aksi beli dari investor domestik akan meningkat seiring dengan tercapainya kesepakatan dagang tersebut. Kepala Riset Kiwom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata.